Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hari itu terasa seperti hari-hari lainnya. Cuaca mendung menyelimuti langit, membawa rasa sejuk yang tidak biasa di tengah panasnya musim kemarau. Namun, bagi Rini, suasana itu tidak membawa kedamaian. Rini adalah seorang ibu yang sudah berusia lanjut. Usianya telah mencapai 65 tahun, dan tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Penyakit diabetes yang dideritanya semakin parah, membuatnya sering merasakan lemas dan kesakitan. Matanya sudah mulai kabur, dan sendi-sendi tubuhnya terasa kaku. Meski begitu, ia tetap berusaha bertahan. Rini tinggal bersama anak laki-lakinya, Andi, dan menantunya, Lia. Andi adalah satu-satunya anak yang dimilikinya, yang telah menikah dengan Lia dan kini dikaruniai 2 orang anak. Rini sangat mencintai Andi, namun ia merasakan ada jarak yang mulai terbentuk antara dirinya dengan anak laki-lakinya yang sibuk dengan pekerjaan. Rini bisa merasakan bahwa perhatian Andi semakin berkurang, apalagi setelah menikah dengan Lia. Pada pagi itu, Rini terbangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa sedikit pusing dan perutnya terasa lapar. Dia berusaha bangun dari tempat tidur, namun lututnya terasa sakit dan lemah. Perlahan, ia berjalan ke dapur, berharap bisa menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri, meski dengan keterbatasannya. Namun, ketika ia sampai di dapur, ia melihat Lia sedang memasak sarapan. Lia tampak sibuk menyiapkan makanan dengan penuh perhatian, seolah tak peduli dengan keberadaan Rini yang diam-diam mengamatinya. Lia mempersiapkan makanan dengan cekatan, mengiris sayuran dan memasukkan bumbu-bumbu ke dalam panci. Rini yang merasa lapar, perlahan mendekati meja makan dan duduk di kursi di sampingnya. Dia berusaha tersenyum dan berkata, "Lia, bolehkah ibu membantu menyiapkan makanan?" Namun, Lia hanya melirik sekilas, lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya. Tanpa menoleh, Lia berkata, "Ibu istirahat saja. Nanti Andi akan pulang dan kita makan bersama." Rini merasa sedikit tersinggung, namun ia tidak mengatakannya. Ia hanya mengangguk dan duduk diam. Lia, yang masih mempersiapkan makanan, mulai menyiapkan beberapa piring. Setelah selesai, ia meletakkan 1 piring besar di meja makan untuk dirinya sendiri dan 1 piring kecil untuk anak-anaknya yang masih tidur di kamar. Rini menatap piring itu dengan harapan, berharap ada 1 piring untuk dirinya. Namun, Lia hanya menyisakan 1 piring sisa untuk Rini, yang sudah terlihat bekas sisa-sisa makanan. Makanan itu tampak tidak terlalu menggugah selera, tetapi Rini tidak berkata apa-apa. Rini hanya menunduk dan mengambil piring itu, berusaha tidak menangis. Ia tahu bahwa Lia tidak terlalu peduli padanya. Meskipun Rini sudah berusaha keras untuk tidak mengganggu kehidupan menantunya, ia merasa terluka setiap kali melihat bagaimana Lia mengabaikannya. Andi, suaminya, bahkan anak-anaknya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing, dan Rini hanya menjadi penonton dalam kehidupannya yang semakin sepi. Makanannya terasa hambar, dan air matanya mulai menetes perlahan. Rini mencoba menahan tangis, namun hatinya begitu sakit. Ia teringat bagaimana dulu ketika suaminya masih hidup, mereka akan duduk bersama menikmati makanan yang dimasak dengan penuh kasih. Namun, sekarang, segalanya telah berubah. Rini menatap piring yang ada di hadapannya, mencoba untuk memakannya meski hatinya terasa hancur. "Ini semua yang aku punya," pikirnya. Tidak ada yang peduli pada dirinya, bahkan untuk memberikan makanan yang layak. Menantunya, yang seharusnya memberikan perhatian lebih, justru memberikan sisa makanan untuknya. Hal itu membuat hatinya semakin terasa kosong. Pagi itu, suasana rumah begitu sunyi. Rini merasa semakin kesepian. Namun, ia berusaha menyembunyikan perasaannya dari menantunya. Ia tahu, Lia tidak pernah ingin mendengar keluhannya. Dia hanya ingin hidupnya tenang tanpa gangguan. Dengan pelan, Rini menaruh piringnya di wastafel dan kembali ke kamarnya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela yang terbuka sedikit. Langit yang mendung semakin menambah kesedihan di hatinya.
Rini merasa bahwa hidupnya semakin berakhir. Tidak ada lagi orang yang peduli padanya. Bahkan anak dan menantunya lebih memilih untuk mengabaikan keberadaannya. Namun, Rini berusaha menahan perasaannya. Ia masih memiliki sedikit harapan, meski itu semakin menipis. Baginya, yang terpenting adalah tetap bertahan hidup, meskipun dunia sekitarnya semakin menjauh. Hari-hari berlalu dengan sangat lambat bagi Rini. Setiap pagi, ia terbangun dengan tubuh yang semakin lemah, dan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Meski begitu, ia tetap berusaha untuk tidak mengganggu siapapun. Andi, anak laki-lakinya, tetap sibuk dengan pekerjaannya yang membuatnya sering pulang larut malam. Lia, menantunya, juga tidak lebih baik. Kadang Rini merasa seperti benda asing di rumah itu, yang hanya ada karena sudah menjadi bagian dari rutinitas. Pada suatu pagi yang suram, Rini merasa tubuhnya semakin lemah dari biasanya. Kakinya terasa sakit ketika ia melangkah menuju dapur, dan matanya terasa berat. Namun, ia bertekad untuk tetap melanjutkan rutinitas pagi seperti biasa. Ketika ia masuk ke ruang makan, ia melihat Lia sedang memasak dengan tergesa-gesa. Anak-anaknya sudah duduk di meja makan, menikmati sarapan mereka dengan lahap. Rini merasa cemas karena, pada saat itu, tubuhnya benar-benar tidak sanggup untuk berdiri lama. Ia melihat sepotong roti dan sedikit nasi sisa yang masih tertinggal di meja makan, namun tidak berani untuk mengambilnya. Lia tidak menyapanya, bahkan tidak menoleh sama sekali. Suasana itu terasa sangat dingin, seolah-olah dunia ini hanya milik mereka yang lebih muda, dan Rini hanyalah penonton yang semakin dilupakan. Setelah beberapa saat, Lia akhirnya melihat ke arah Rini. "Ibu, mau makan apa? Kalau ingin makan, nanti akan disiapkan. Tapi ibu harus tidur dulu, jangan banyak bergerak," kata Lia dengan suara datar. Rini merasa sakit hati mendengarnya, karena Lia hanya memberikan perhatian seadanya, seperti memberikan instruksi kepada orang lain. Rini ingin berkata sesuatu, tetapi kata-kata itu terasa terjebak di tenggorokannya. Akhirnya, Lia memberi Rini sedikit makanan yang tersisa, hanya nasi yang agak kering dan sayur yang sudah dingin. Makanan itu tampak sangat tidak mengundang selera, dan rasa sakit hati Rini semakin memuncak. Ia merasa seakan-akan hidupnya tidak berarti lagi. Hanya makanan sisa yang diberikan kepadanya, tanpa rasa hormat atau kasih sayang. Rini mencoba menelan nasi itu meski terasa sangat berat di tenggorokannya. Tiba-tiba, Andi pulang dari pekerjaan. Rini mendengar suara pintu terbuka dan langkah kaki Andi yang terdengar berat. Andi masuk ke ruang makan dan duduk di meja, kemudian berbicara dengan Lia tentang pekerjaan dan kegiatan lainnya. Rini melihat mereka berbicara dengan penuh perhatian, tertawa, dan sesekali Andi mengangkat gelas minumannya. Rini merasa semakin terisolasi. Ia hanya duduk di kursinya, mencoba menyembunyikan perasaan yang semakin menghancurkan. Ia ingin sekali berteriak, meminta perhatian dari anak dan menantunya, tapi ia tahu itu sia-sia. Lia dan Andi terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri. Hari-hari Rini semakin terasa seperti beban. Setiap kali ia ingin berbicara dengan Andi atau Lia, ada tembok tak terlihat yang menghalangi. Mereka berbicara, tetapi tidak mendengarkan. Mereka bertukar kata, namun tidak ada kasih sayang yang tercurah. Rini merasa dirinya hanya menjadi tambahan yang tidak diinginkan dalam kehidupan mereka. Suatu hari, ketika Rini sedang berbaring di kamarnya, ia mendengar suara percakapan Andi dan Lia di ruang tamu. Mereka berbicara tentang liburan keluarga yang akan datang, dan Rini tahu bahwa mereka berencana untuk pergi tanpa mengajaknya. Rini merasa hatinya semakin hancur. Bagaimana mungkin mereka merencanakan liburan tanpa mempedulikan dirinya yang sudah tua dan sakit? Ibu sudah lama tidak ikut kemana-mana, pikir Rini dengan perasaan kesal yang sulit dijelaskan. Apakah aku hanya menjadi beban bagi mereka? Apakah aku hanya ada sebagai pelengkap? Air mata mulai menetes tanpa bisa dihentikan. Rini tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia merasa semakin kesepian, meski dikelilingi oleh orang-orang yang seharusnya memberi perhatian dan kasih sayang padanya. Makanan sisa, perlakuan yang dingin,
dan kesepian yang mendalam semakin meresap dalam hidupnya. Namun, di tengah kesedihannya, Rini mencoba untuk tetap tegar. Ia tahu bahwa hidupnya sudah tidak banyak lagi, dan ia tidak ingin hidupnya berakhir dengan rasa sakit yang lebih dalam. Meski tidak ada yang peduli, meski dirinya hanya diberi makanan sisa, ia tetap bertahan. Itu satu-satunya cara yang bisa dilakukannya, bertahan dalam kesendirian, meski hatinya terus hancur. Seminggu berlalu setelah hari itu, namun rasa sakit hati Rini tidak kunjung reda. Ia mulai merasa bahwa dirinya hanyalah bayangan di rumah itu. Setiap hari, ia melihat anak-anak Lia berlarian, tertawa, dan bermain dengan riangnya. Mereka tampak bahagia, tanpa sedikit pun peduli pada kesedihan yang dirasakannya. Sementara itu, Lia dan Andi terus sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas mereka, tidak pernah meluangkan waktu untuk Rini. Pada suatu sore yang panas, ketika matahari hampir tenggelam di ufuk barat, Rini duduk di teras rumah. Ia menatap langit yang mulai berubah warna menjadi merah keemasan. Hatinya penuh dengan perasaan kesepian dan kebingungan. Ia sudah mencoba untuk menahan perasaan itu, namun semakin lama, semakin berat untuk dipendam. Saat itulah Andi pulang. Melihat ibunya yang duduk sendirian di teras, ia berhenti sejenak di pintu dan tersenyum. "Ibu, kenapa duduk di luar? Ayo masuk. Nanti kedinginan," kata Andi dengan nada yang terdengar sedikit lebih hangat dari biasanya. Namun, meskipun kata-katanya terdengar baik, Rini merasa ada jarak yang begitu besar di antara mereka. Rini tersenyum lemah dan mengangguk, tetapi dia tidak langsung menjawab. Ia merasa bahwa kata-kata itu tidak bisa menyembuhkan luka di hatinya. Andi masuk rumah, dan Rini hanya mengikutinya dengan langkah pelan. Namun, saat ia melewati meja makan, ia melihat sebuah piring berisi makanan yang sudah dimasak oleh Lia. Tidak seperti sebelumnya, kali ini piring itu tampak penuh dengan hidangan yang menggugah selera. Lia sedang duduk di meja makan, menikmati makanannya sendiri. Rini merasa terabaikan, seolah-olah ia hanya ada untuk menunggu sisa makanan yang tidak diinginkan. Namun, Rini mencoba untuk tetap tenang. Ia tahu, Lia tidak pernah memperhatikannya. Lia selalu sibuk dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan perasaan Rini. Andi duduk di samping Lia dan mulai makan dengan lahap. Mereka berbicara tentang pekerjaan dan hal-hal lain yang tidak terlalu penting, sementara Rini hanya duduk di samping mereka, mencoba untuk tidak mengganggu. Rini tahu bahwa ia hanya akan menjadi angin lalu dalam percakapan mereka. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang memperhatikan. Rini menghela napas pelan dan berbalik untuk meninggalkan ruang makan. Ia merasa semakin lelah dan hampa. Ketika ia berada di kamarnya, ia duduk di tempat tidur dan menatap dinding yang kosong. Air matanya mulai menetes tanpa bisa ia tahan lagi. Mengapa aku tidak bisa mendapatkan sedikit perhatian? Mengapa aku hanya diberi makanan sisa? Kenapa aku harus hidup seperti ini? Pikirnya dengan penuh kesedihan. Rini tidak tahu berapa lama ia menangis, tetapi yang jelas, air matanya sudah mengalir begitu banyak. Hatinya terasa hancur, dan tubuhnya semakin lemah. Ia merasa tidak ada lagi yang peduli padanya, tidak ada lagi yang memikirkan kebahagiaannya. Bahkan Andi, anak yang sangat ia cintai, kini hanya memandangnya seperti orang asing. Suatu malam, Rini merasa tubuhnya semakin lemah. Nyeri di sekujur tubuhnya semakin terasa. Ia ingin sekali meminta tolong, namun rasanya semua usaha itu sia-sia. Lia sedang sibuk dengan anak-anak, Andi juga tidak ada di rumah. Dalam kesendirian itu, Rini berbaring di tempat tidurnya, merasakan perasaan yang begitu hampa dan kosong. Dia tahu bahwa waktu semakin berkurang, dan ia hanya bisa pasrah. Namun, meskipun begitu, ia tidak ingin mati dalam kesendirian dan kesepian. Rini ingin ada seseorang yang peduli padanya, meskipun itu hanya sebentar. Ia ingin merasakan kasih sayang dari anak dan menantunya, meskipun itu mungkin tidak akan pernah datang. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka. Andi masuk, dan di tangannya ada sepotong roti dan secangkir teh hangat. "Ibu, makan dulu." "Sudah makan?" tanya Andi dengan nada yang terdengar lebih lembut daripada biasanya.
Rini menatap Andi dengan mata yang masih basah oleh air mata. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap roti dan teh itu dengan perasaan campur aduk. Rini ingin berbicara, ingin mengungkapkan semua perasaan yang selama ini terpendam. Namun, ia merasa kata-kata itu akan sia-sia. Andi menatap ibunya dengan raut wajah yang penuh perhatian. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan roti dan teh itu di meja samping ranjang. "Ibu, aku tahu belakangan ini kamu merasa kesepian. Maaf kalau aku tidak banyak ada untukmu. Aku janji akan lebih memperhatikanmu mulai sekarang," kata Andi dengan suara yang lembut. Rini merasa terkejut mendengarnya. Ia tidak tahu apakah ini hanya kata-kata biasa, atau apakah Andi benar-benar merasa menyesal. Tapi yang jelas, saat itu, hatinya mulai terasa lebih ringan. Meskipun ia tahu banyak yang telah terlewatkan, ia merasa ada secercah harapan yang mulai muncul. Andi duduk di sampingnya dan memegangi tangan ibunya. "Ibu, aku akan lebih sering di rumah. Aku tidak akan membiarkan kamu merasa sendirian lagi," lanjut Andi. Rini menatapnya dengan penuh harapan. Mungkin ini adalah awal dari perubahan, mungkin tidak. Tetapi pada saat itu, ia merasa sedikit lebih tenang. Ia tidak lagi merasa bahwa hidupnya hanya untuk menunggu makanan sisa, atau menunggu perhatian yang tidak datang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, ia merasa dihargai. Beberapa minggu setelah percakapan itu, kehidupan Rini mulai sedikit berubah. Andi, meskipun masih sibuk dengan pekerjaannya, mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk ibunya. Ia pulang lebih awal, bahkan kadang-kadang membawa makanan untuk mereka berdua, meskipun sederhana. Lia, meskipun tetap sibuk, mulai memberi perhatian yang lebih pada Rini. Walaupun kadang Rini merasa bahwa perubahan ini datang terlambat, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada sedikit cahaya dalam kegelapan yang sebelumnya begitu pekat. Rini mulai merasa ada angin segar yang berhembus dalam kehidupannya. Ia merasa lebih diperhatikan, meskipun rasa sakit dan kesepian yang dulu menguasai dirinya masih ada. Namun, sedikit perhatian yang diberikan oleh Andi dan Lia membuatnya merasa dihargai, meskipun tidak sepenuhnya. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, Rini duduk di depan televisi bersama Andi dan Lia. Anak-anak mereka telah tidur lebih awal, dan suasana rumah terasa lebih tenang. Andi duduk di samping ibunya, sementara Lia duduk di kursi seberang. Keduanya saling berbicara tentang hal-hal kecil, seperti kegiatan di tempat kerja dan anak-anak yang semakin besar. Malam itu, Andi berbicara dengan lebih terbuka. Ia bertanya kepada ibunya, "Ibu, bagaimana perasaanmu sekarang? Apa ada yang ingin kamu sampaikan? Aku ingin mendengar apa yang ada di hatimu." Rini terdiam sejenak, terkejut mendengar pertanyaan itu. Selama ini, Andi tidak pernah bertanya seperti itu. Selalu saja, ia sibuk dengan pekerjaan dan kehidupannya sendiri. Namun, malam ini, Andi benar-benar menunjukkan perhatian yang mendalam. Rini merasa sedikit terharu. Dengan suara pelan, Rini berkata, Aku merasa sedikit lebih baik sekarang. Meski masih sakit, aku merasa sedikit lebih dihargai. Terima kasih, Andi, atas perhatianmu yang mulai lebih sering. Aku tidak menginginkan banyak, hanya sedikit perhatian dan kasih sayang." Andi menatap ibunya dengan mata yang penuh penyesalan. "Maafkan aku, Ibu. Aku tahu aku terlalu sibuk dan jarang ada untukmu. Tapi aku janji akan berubah. Aku akan lebih sering ada di sini, menemanimu." Rini mengangguk, meskipun matanya sedikit berkaca-kaca. "Aku tahu kamu sibuk, Andi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini. Aku masih ada. Aku hanya ingin merasa tidak sendirian." Lia, yang mendengarkan percakapan itu, ikut berkata, "Aku juga minta maaf, Ibu. Aku tahu aku juga tidak cukup perhatian kepadamu. Aku janji akan berusaha lebih baik." Lia meletakkan sendoknya dan berdiri, lalu berjalan mendekati Rini. Ia meletakkan tangannya di pundak ibu mertuanya dan tersenyum lembut. "Ibu, aku janji akan lebih memperhatikan dan menghargai kehadiranmu." Rini merasa terharu mendengar kata-kata itu.
Sekalipun perasaan terluka dan kecewa yang dulu pernah menguasainya masih ada, malam itu ia merasa sedikit lebih lega. Di dunia ini, tidak ada yang sempurna, dan kadang-kadang kita harus melewati banyak luka untuk sampai pada pengertian dan perubahan. Namun, malam itu, Rini merasa bahwa hidupnya mulai menemukan arti kembali. Mereka menghabiskan sisa malam dengan berbicara ringan, tertawa bersama, dan menikmati kebersamaan yang sangat langka. Rini tahu bahwa meskipun tidak semuanya sempurna, langkah kecil ini adalah awal dari perubahan. Ia merasa lebih tenang, meskipun tubuhnya masih terasa lelah dan sakit. Perhatian dari Andi dan Lia memberinya harapan bahwa tidak ada yang benar-benar terlambat. Kasih sayang itu ada, meskipun harus melalui perjalanan yang panjang. Saat malam semakin larut, Rini kembali ke kamarnya. Kali ini, ia tidak merasa kesepian. Ada secercah kebahagiaan yang mulai tumbuh di hatinya. Ia tahu bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah sama seperti dulu, tetapi setidaknya, ia tidak lagi merasa seperti orang yang dilupakan. Ia merasa diberi kesempatan untuk merasakan kembali sedikit kasih sayang yang dulu pernah ada. Dengan perlahan, Rini menutup matanya, berdoa agar setiap hari yang berlalu membawa lebih banyak kedamaian, lebih banyak cinta, dan lebih banyak perhatian dari orang-orang yang ia cintai. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, ia merasa lebih siap menghadapi hari-hari ke depan, dengan harapan bahwa kasih sayang yang telah mulai tumbuh ini akan tetap ada, meskipun dalam bentuk yang sederhana dan tulus. Rini akhirnya tertidur, merasa lebih damai, dengan sedikit senyuman di wajahnya. Kini, ia tahu bahwa meskipun hidupnya penuh dengan tantangan, ia masih memiliki keluarga yang akan bersamanya, sedikit lebih peduli, sedikit lebih memahami.